Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu awal pemerintahan fasis Jepang di Indonesia. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, latar belakang masuknya Jepang ke Nusantara. Pada bulan Oktober 1941, Hideki Tojo menjabat sebagai Perdana Menteri di Jepang. Namun pada tahun sebelumnya 1940, Jepang beranggapan bahwa mereka tidak akan melawan negara-negara secara sekaligus. Namun sejak pertengahan 1941, Jepang beranggapan bahwa mereka akan melawan Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda jika mereka ingin menguasai rempah-rempah dan sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara. Admiral Isoroki, Panglima Angkatan Laut, Tentara Angkatan Laut Jepang, merancang dan membuat strategi perang yang sangat berani, yaitu dengan mengerahkan seluruh kekuatan armada kapalnya untuk melancarkan sebuah operasi. Pada tanggal 7 Desember 1941, seluruh kekuatan armada Angkatan Laut Jepang menyerang Amerika dengan mengebom Amerika di Hellbourne. Peristiwa pengeboman ini membuat 2 kapal besar perang Amerika tenggelam dan 6 kapal lainnya hancur. Namun 3 induk kapal perang Amerika berhasil lolos karena 3 kapal induk tersebut tidak berada di Amerika di Hellbourne pada saat itu. Sehari setelah pengeboman tersebut, Amerika Serikat menyatakan perang dengan Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Perang Pasifik ini membuat negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, bergerak untuk merancang kemerdekaan negaranya. Tujuan Jepang masuk ke Indonesia yaitu dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber daya alam, terutama minyak bumi yang dianggap sangat penting dan sangat memberikan keuntungan kepada Jepang, baik itu di bidang kemiliteran maupun bidang industri. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda Indonesia kepada Jenderal Hiroshi Imamura. Pemindahan kekuasaan ini disambut dengan hangat oleh rakyat Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa Jepang merupakan saudara yang menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Apalagi dengan adanya doktrin dari Jepang yang berisi tentang 3A, yaitu Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, dan cahaya Asia. Namun di sisi lain, Jepang masuk ke Indonesia bukan dengan tujuan membebaskan Indonesia dari Belanda, melainkan dengan tujuan merealisasikan kepercayaan Oku Itachi, yaitu kepercayaan nenek moyang Jepang yang beranggapan bahwa Jepang ditakdirkan untuk menguasai seluruh negara yang ada di 8 penjuru mata angin. Jadi dapat disimpulkan bahwa nenek moyang Jepang mengimbau atau menyuruh Jepang untuk melakukan fasis. Fasisme ini sendiri merupakan absolut dari sebuah negara atau dari sebuah negara dengan kemiliteran sebagai landasannya. Fasisme ini ditandai dengan adanya rasa cinta tanah air yang terlalu berlebihan, sehingga menganggap negaranya unggul dan menganggap negara lain rendah, dapat dijajah, dapat dihancurkan, dan dapat dikuasai. Fasisme ini juga ditandai dengan adanya kulturan salah satu tokoh yang dianggap sebagai pemimpin yang dapat membuat negaranya berkembang. Dengan bercokolnya Jepang di Indonesia, fasisme di Indonesia pun mulai berkembang. Semua lini kehidupan di Indonesia dikontrol oleh Jepang. Seperti contohnya, masyarakat di desa maupun di kota harus berada dalam kontrol Jepang. Setiap tamu atau pendatang di suatu daerah harus melapor kepada pemerintah Jepang. Menurut M. Fadil dalam artikelnya
1 kali 24 jam wajib lapor. Menjelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan supaya pemerintahan Jepang dapat mengontrol masyarakat atau warga-warga yang ada di Indonesia sampai ke tingkat yang paling bawah, sehingga dibentuklah rukun tetangga, rukun warga, dan pos malam atau RT, RW, dan pos kamling. Fasisme yang dapat dilihat dari bidang pendidikan yaitu dengan adanya upacara bendera, senam, dan apel. Pada masa pemerintahan Jepang, upacara bendera dimaksudkan kepada siswa untuk menghormati kekaisaran Jepang dan negara Jepang. Sedangkan senam dimasukkan supaya siswa tetap sehat dan kuat, supaya dapat dibutuhkan atau dapat dipakai jika perang. Sedangkan apel sendiri dimasukkan untuk menekan siswa supaya tidak ada yang membangkang dan tidak ada musuh-musuh dari mereka. Di bidang kemiliteran sendiri, fasisme sangat berdampak. Contohnya, penggantian seluruh gaya-gaya kemiliteran dari Hindia Belanda menjadi gaya-gaya kemiliteran Jepang. Dan juga dibentuknya relawan-relawan dari masyarakat, seperti salah satunya PETA. Relawan-relawan ini dimaksudkan oleh Jepang untuk membantu peperangan dan membantu pertahanan di desa-desa. Ya, itulah tadi dampak fasisme atau awal pemerintahan fasisme Jepang di Indonesia. Sampai sekarang masih kita lihat masih ada sedikit fasisme yang bergaya Jepang di Indonesia seperti upacara bendera. Namun sekarang ini upacara bendera bukan dimaksudkan untuk menghormati Jepang, melainkan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi siswa-siswa. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay!